Pastor, saya mau bertanya, apakah saya merasa berdosa? Karena saya merasa Yesus adalah juru selamat kita. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk mencari berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas orang mualaf settingan lagi, di mana katanya pernah bertanya kepada pastor. Dia berkata kepada pastor itu, apakah saya ini merasa berdosa atau saya berdosa karena saya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin Yesus itu mati atau disiksa, karena yang namanya Tuhan pasti berkuasa. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Iya Pak Pastor, saya mau bertanya, apakah saya merasa berdosa? Karena saya merasa Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah Tuhan yang akan membawa kita ke dalam ke jalan keselamatan. Apakah saya berdosa, Pak Pastor? Hati saya merasa tidak terima kalau Yesus itu disiksa. Tadi saya mengikuti jalan salib. Itu pastor diam sampai saya, Pak Pastor, Pak, apakah saya berdosa? Saya bilang itu. Terus habis itu Pak Pastor bilang gini, Ibu apakah merasa berdosa karena keimanan Ibu goyah? Enggak, keimanan saya tidak goyah. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Pastor, apakah saya yang berdosa karena saya tidak merasa yakin bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu juru selamat kita. Tapi saya merasa, kenapa Tuhan harus disiksa ya Pak Pastor ya? Kenapa Tuhan harus melalui jalan salib yang begitu sakit, yang begitu keji? Dia harus merasakan sakitnya di paku sampai harus naik ke tiang salib, lalu dipertontonkan oleh orang-orang banyak saat itu. Tapi kenapa orang-orang banyak itu tidak mau membantu Yesus saat itu ya Pak Pastor? Terus Pak Pastor itu langsung berkata, itulah pengorbanan seorang Yesus. Itulah pengorbanan seorang Yesus yang ingin menebus dosa-dosa kita umat manusia. Menebus dosa ya Pak Pastor ya. Berarti saya berdosa. Yesus sudah menebus dosa saya. Yesus sudah menghapuskan dosa saya. Berarti besok saya nih ada niat mau bikin dosa lagi nih Pak Pastor. Saya masuk pengakuan dosa. Saya tunggu aja setahun kemudian di saat Yesus akan disalib pada saat Paskah. Saya akan ditebus lagi dong dosa. Berarti selama 1 tahun itu saya nih tenang, buat dosa aja selama setahun. Jalan itu kan nanti akan Yesus datang pada saat dia akan disalib, pada saat Paskah itu. Kamu akan bersih lagi dari dosa, seperti itu ya Pak Pastor ya. Terus Pak Pastor tidak bisa menjawab karena dia pun juga, saya rasa juga bingung. Apa iya? Nah itu dia videonya teman-teman. Saya ambil video ini dari channel Saudara Kita Muslim, dan saya pernah menanggapi wanita ini, di mana saya lihat di channel Saudara Kita Muslim itu video atau kesaksian yang lamanya itu tidak ada, sudah dihapus dan dimunculkan kesaksian yang baru dengan orang yang sama, biar seolah-olah orang baru atau kesaksian yang baru. Padahal orang yang lama juga disetting terus. Nah teman-teman, kita tidak membahas tentang itu, kita membahas apa yang dia katakan. Di mana dia bertanya kepada Pak Pastor, apakah saya merasa berdosa atau berdosa ketika saya menganggap Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini sesuatu yang lucu. Kok ada orang yang menganggap Yesus atau mempertuhankan Yesus itu lalu dia merasa berdosa? Karena dalam pikirannya teman-teman, Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yesus yang dikatakan Tuhan itu tidak mungkin disiksa atau tidak mungkin mati dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, saya rasa semenjak orang ini jadi Kristen, kalau dia benar-benar Kristen ya, kalau dia memang benar-benar Kristen, tidak mungkin dia tidak membaca ayat Alkitab apa tujuannya Yesus datang ke dunia ini. Nah tentu saja tujuannya datang ke dunia ini untuk menjadi korban penghapus dosa umat manusia, seperti yang dikatakan oleh Yohanes ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia berseru di hadapan banyak orang. Pada saat itu dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian ketika dia berkata bahwa kalau Yesus menebus dosa saya, maka
enak dong dia berbuat dosa dalam setahun itu, karena setiap Paskah itu katanya ada Yesus disalib katanya untuk menebus dosanya. Seolah-olah Yesus itu disalib tiap tahun. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, kita kembali dulu apa tujuannya Yesus datang ke dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu tujuannya Allah mengutus atau mengirim firman-Nya dalam bentuk daging supaya terjadi keselamatan bagi manusia. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu perlu penebusan. Nah, jadi mari kita lihat di dalam Filipi 2, ini tidak asing lagi ayat ini bagi kita. Filipi 2 ayat 6 sampai 11 nanti. Begini firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, teman-teman, kalau ada orang yang menganggap Yesus atau menyebut Yesus sebagai Tuhan dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, itu tidak pernah jadi dosa. Karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia bisa mati? Saya mau katakan bahwa yang mati itu adalah daging itu. Firman yang telah menjadi daging, dan daging itulah yang mati. Seperti yang dikatakan di sini bahwa dalam keadaannya sebagai manusia, itu kapasitasnya sebagai manusia. Karena Yesus itu seutuhnya manusia. Nah, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Karena memang itu tujuannya dan itu visi misi Allah dalam mengerjakan keselamatan. Dan di mana ketika Yesus disalib, disitulah terjadi pergantian. Di mana yang seharusnya dihukum adalah manusia berdosa, namun Yesus sudah menggantikan kita dari hukuman itu, dari kutukan itu. Itulah sebabnya ketika Paulus berkata, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus dikatakan terkutuk di atas kayu salib? Karena dia sedang menanggung kutukan yang seharusnya kita tanggung. Nah, teman-teman, yang kemudian di dalam Korintus juga dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka kalau kita pikir-pikir, kalau kita berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan kita tanpa tebusan, maka itu sangat tidak mungkin dan itu sesuatu hal yang mustahil. Nah, teman-teman, seterusnya apa yang dia sampaikan ketika dia berkata, kalau begitu dia berbuat dosa dalam tahun ini karena hari Paskah nanti Yesus disalib. Saya mau katakan bahwa Paskah itu, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Katolik seperti jalan salib itu hanya memperingatkan saja. Memperingatkan mengenai kematian Yesus. Bahwa Yesus itu pernah mati untuk dosa-dosa manusia. Bukan disalib berkali-kali, bukan disalib setiap tahun Yesus itu. Tetapi itu merupakan peringatan saja. Seperti kelahiran Yesus. Setiap tahun itu diperingatkan saja. Bahwa sejarah itu benar-benar terjadi. Penyaliban Yesus itu benar-benar terjadi. Dan momen itu tidak pernah bisa dilupakan dalam sejarah. Nah, itu terus diingat bagaimana pengorbanan, bagaimana kasih Allah itu kepada manusia. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, kita pastikan bahwa diri kita bertobat. Ada dua pertobatan yang harus kita miliki, yaitu pertobatan di mana kita menerima Yesus secara pribadi, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, yang kedua, pertobatan yang kedua adalah pertobatan secara perbuatan. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi, otomatis manusia lama kita harus tinggalkan. Perbuatan kita yang sia-sia kita harus tinggalkan. Di mana kita sudah menjadi hidup baru dan kita tinggalkan hidup lama. Itulah sebabnya ketika ada percakapan
Yesus dengan Nikodemus, dia berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. Dan kita harus menghasilkan buah dari iman kita itu. Nah teman-teman, kalau ada orang berpikir dosa saya kan sudah dihapuskan atau sudah ditebus oleh Yesus, berarti enak dong berbuat dosa karena sudah ditebus oleh Yesus. Saya mau katakan bahwa tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia bebas berbuat dosa. Tidak ada ayat yang mengatakan demikian. Justru itu kita semakin dibaharui supaya kita semakin serupa dengan Dia. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, kiranya kita jangan salah paham mengenai hal itu, dan saya percaya bahwa orang-orang Kristen mengerti apa tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.